Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Thank you so much buat teman-teman yang kemarin udah gabung di live streaming. Saya udah cek live streamingnya, udah sampai 1000 likes button juga teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan di live streaming itu, kalau memang kita bisa achieve 1000 likes button, we will do another live streaming. Mungkin di minggu-minggu ini, kayaknya hari Kamis oke ya teman-teman. Kita bakal lanjutin bedah altcoin. So thank you very much buat teman-teman yang udah pada likes ya di previous video update. Dan teman-teman, hari ini kita mau update kondisi daripada Bitcoin, progres pergerakannya sampai di mana, kemudian apa yang kita perlu perhatikan saat ini dan apa yang kita bisa expect. Jadi ini sebenarnya nurusin outlook atau analisa yang kemarin saya share. Ini masih dengan previous weekly high point dan ini previous weekly low point. Jadi kalau kita lihat Bitcoin itu dia masih gerak di dalam internal range aja. Tidak bisa create higher high tapi juga belum bisa menciptakan lower low. So technically apa yang saya perhatikan di sini adalah harga itu masih bermain di dalam. Oke. Jadi kita bisa pakai Fibonacci bahkan menggunakan informasi tersebut, dan seperti yang kamu lihat di sini saat ini Bitcoin itu mantul di atas Fibonacci 0,79%. Itu kalau kita cuma mengukur dari body candle ya, time frame weekly dari bawah ke atas ini gitu kan. Nah, terus kemudian teman-teman sekalian ngelihat kita di sini masih survive, masih bertahan. Menariknya lagi adalah setelah saya cek untuk ETF dalam 3 hari terakhir, ini outflow-nya lumayan guys. Ya bisa dibilang udah di atas 1 miliar dolar. Walaupun masih belum jauh di compare dengan inflow-nya sebelumnya ya. Tapi kita tetap melihat ini sebagai outflow yang harusnya lumayan bisa mempengaruhi pergerakan pasar. Dan tampaknya selling pressure pada Bitcoin setidaknya mungkin yang terjadi sejak hari Jumat itu masih membayang-bayangi pergerakan Bitcoin secara keseluruhan. Jadi kita masih konsolidasi aja di sini, nggak create higher high, tapi tidak create lower low juga. Tapi kalaupun kita harus ngelihat Bitcoin rebound, which is ini adalah analisa kita dari beberapa video yang terakhir, ya saya sampaikan memang bahwa kalau saya pribadi sih memfollow structure yang terbentuk di time frame 4 jam. Jadi kita memang memiliki acuan di situ, ditambah dengan yang tadi saya bilang ya, pada perspektif time frame daily kita juga ngambil range pergerakan di weekly ini. Nah ini kalau saya convert 102.000 ke 111.000, ya technically adalah zona ini guys, dari 102.000 ke 111.000 itu. Jadi saya ngambil entry point itu juga di area yang bisa dibilang udah bagus dari segi discount gitu ya. Saya nggak beli di atas, saya nggak beli di sini, saya beli saat saya dikasih discount. Khusus discountnya guys, yaitu 79%. Ya udah hampir diskon 100%. Tapi demikian, walaupun saya beli, yang beli bukan saya doang, ada beberapa mungkin whales dan institution yang juga ikut beli, manfaatin, makanya Bitcoin bisa mantul-mantul, tapi mantulnya juga nggak signifikan. Makanya timbul pertanyaan sebetulnya bagi saya, apa yang sebenarnya market tunggu? Oh, mungkin kemarin nunggu New York Session Open. Setelah New York Session Open, kita ngelihat ada selling pressure during New York Session, lalu memasuki New York Open, langsung nanjak, rebound. Ya, reboundnya itu berlangsung juga pada saat setelah Jerome Powell selesai speak atau bahkan during dia speak. Tapi memang setelah saya telusuri, apakah penting meetingnya? Enggak juga teman-teman ya. Meetingnya biasa aja. Oke, kita harusnya buka di bagian speeches ya. Speeches, opening remarks by Jerome Powell pada tanggal 2 Juni 2025. And what do we have here? Ya, saya tadi baca. Ya, Jerome Powell cuma ngasih pandangan betapa pentingnya sebuah divisi di US yang namanya International Finance. That's it, ya. Jadi dia cuma ngomongin soal itu. International Finance itu sangat penting bagi kita Federal Reserve. Sejauh ini IF ya, kita singkatannya jadi IF. Ini sangat ngebantu ke kita gitu kan. Tuh, IF division has also played an important role in responding to global economic turbulence dan bla bla bla. Kemudian conclusionnya ya udah, dia cuma bilang ya sebagai kesimpulan selama 75 tahun 9 kepala Federal Reserve dan board member atau orang-orang pentingnya ya, itu kita bilang bagian daripada Federal Reserve yang tidak terhitung lagi, sangat mendapatkan benefit yang luar biasa ya dari petunjuk dan
konsultasi dengan anggota IF. Udah begitu doang guys. Jadi nggak ngomongin soal berita, nggak ngomongin soal ekonomi, nggak ngomongin soal sentimen, nggak ngomongin soal PCE dan lain sebagainya. Jadi market ya biasa aja gitu. So market ya kita ngelihat dia rebound. Now during Asian session kita ngelihat start pulling back again. Tapi pada akhirnya kalau saya lihat secara menyeluruh teman-teman, kamu zoom out, apa sih yang kita bisa dapatkan? Actually Bitcoin hanya sedang mengalami situasi yang namanya konsolidasi guys, ya. Dia tidak menciptakan higher high, dia tidak menciptakan lower low, we're just consolidating. Oke, konsolidasinya gimana nih, Pin? Coba aja kamu lihat, ini adalah range yang terbentuk di hari Jumat dan bottom yang terbentuk juga di hari Sabtu. Okay, what do we have here? Ya udah konsolidasi aja. Konsolidasinya itu antara zona di bawah support resistance ini, lebih kurang di sini, dan di area order block yang kita markup dari video sebelumnya dan analisa-analisa yang saya sudah bagikan lewat video serta live streaming kemarin di YouTube. Jadi teman-teman bisa pelajari itu. Ya. Udah, lebih kurang ini range-nya kita nih teman-teman. Sekarang kita lagi konsolidasi di situ. Naiknya mungkin bisa terbatas, bisa jadi dia akan ketahan trendline, bisa jadi dia ketahan trendline di sini, atau mungkin teman-teman bahkan bisa mengatakan, ini udah breakout dari trendline, harusnya ini break and retest. Ya, gitu kira-kira. Bisa dianalisa seperti itu. Tapi kalau buat saya, rasanya kurang tepat untuk kita katakan itu sebagai break and retest, mengingat reboundnya terjadi dengan kondisi yang bisa dibilang secara momentum tidak terlalu strong. Cenderung slow, cenderung naik pelan-pelan, tidak ada pergerakan eksplosif, tidak bisa men-trigger untuk para pelaku pasar mengambil keputusan secara impulsif. Gitu. Ya, beda ceritanya kalau tiba-tiba Bitcoin naik kencang. Nah, ini dia ya, keputusan impulsif bisa di follow up ketika ada part of the retest. Sementara yang saya lihat saat ini it's not a strong push ya. Kita cuma ngeliat dia naik poco-poco, pelan-pelan. Walaupun demikian, tetap kita juga bisa mengatakan bahwa Bitcoin itu secara time frame 2 jam kan memang dia masih bullish. Kita udah testing ke order block yang tadi saya marking. We have a good reaction so far sampai dengan hari ini. And on the 15-minute chart, kita juga mengatakan kalau Bitcoin ini terlihat dalam keadaan struktur bullish, gitu kan. Patokannya dari mana, Vin? Satu, high point ini sudah berhasil menciptakan high point yang baru. So, jika ini pullback yang sedang berlangsung saat ini, nggak ada masalah ya. Pullback ini memang sifatnya adalah untuk potensi higher low-nya. Maka kita bisa marking dari zona bawah ke zona atas seperti ini. Kita tambahin level Fibonacci seperti 0,62% dan 79%. Maka kita bisa di sini mencoba untuk menentukan ya, apakah dia akan bertahan di zona mana dia akan bertahan gitu. Dan kelihatannya berdasarkan apa yang kita punya datanya adalah kita memiliki yang namanya confluence. Confluence ini datang dari support, resistance, previous movement, yang dimana kalau kayak saya bawa ke samping ini valid banget guys. Support, resistance, support. Now price going up. If price pull back, mungkin kita testing ke situ dulu sebelum nextnya dia naik lagi. Ya, itu bisa jadi satu consideration yang kita lihat saat ini. Jadi buat saya kalau lihat Bitcoin udah 2 jamnya bagus, 15 minutes-nya juga masih mendukung. So far so good, gak ada masalah. Ya, worst case scenario dia bisa aja turun sampai testing ke zona ini. Jadi di kisaran 0,79%. If you start looking for a long opportunity, mungkin ini bagus gitu ya. Karena dari segi risk to reward bagus gitu. Kamu bisa dapat 1/3 dengan hanya mengharapkan dia testing ke high point ini deh gitu loh. Kita nggak ngarapin dia balik sampai atas. Ini cuma di tengah-tengah doang, kamu udah bisa dapat 3-an. Menurut saya ini adalah satu peluang yang masih bisa dimanfaatkan ya, berdasarkan internal movementnya ya. Walaupun demikian, saya tetap mengatakan dengan tegas kalau kita itu masih konsolidasi. Belum ada strong movement yang bisa membuat saya lebih confident mengatakan oke, this is the bull ya, the bull is back and we're strong. Will be going up higher sampai ke level 120.000 dan seterusnya gitu. Tapi belum ada teman-teman sejauh ini gitu ya. Mungkin market juga akan menunggu beberapa news event penting sehubungan dengan NFP, unemployment rate yang akan dirilis pada hari Jumat nanti, ditambah juga besok itu sudah mulai ya, newsnya udah mulai hot ya. Kita udah berbicara akan ada BOC interest rate decision, akan ada PMI, jadi ini business confidence buat US, dan bahkan ada ADP non-farm employment change juga yang akan dirilis besok.
Nanti malam ada JOLTS job opening, jadi saya juga bisa mengatakan New York session malam ini mungkin akan sedikit bumpy, pergerakannya akan mungkin udah mulai ada volatilitas karena kita bakal ngelihat nih data lapangan kerja baru. Kalau misalkan memang ternyata ada penambahan yang signifikan, ya mungkin akan mengurangi probabilitas The Fed untuk memangkas suku bunga karena nanti dia akan anggap bahwa semua baik-baik aja. Tapi kalau angkanya turun sesuai dengan forecast, bagus karena inflation udah turun. Kemudian juga kita melihat negara-negara lain sudah lakukan rate cut. Kemudian kita sudah melihat perlambatan ekonomi juga dengan ditandai GDP yang minus, walaupun karena faktor importnya ya yang lagi meningkat. Tapi tetap aja teman-teman, GDP minus bukan merupakan sebuah justifikasi. Maksud saya GDP minus dengan mengatakan importnya yang naik signifikan bukan berarti merupakan sebuah justifikasi bahwa ini oke gitu. Tetap nggak oke gitu loh. GDP minus itu tetap nggak oke. Artinya kan tetap pertumbuhan ekonominya masih stagnan dan mungkin cenderung lemah gitu ya, bukan stagnan aja tapi stagnan cenderung lemah. Dan itu artinya ya tetap saya pikir Federal Reserve somehow harusnya melakukan intervensi atas kondisi tersebut untuk mensupport supaya ekonominya itu nggak sampai runtuh. Padahal inflationnya udah tercapai ya, kira-kira begitu. Oke. So overall idea saya seperti itu teman-teman. Saya nggak bisa ngomong banyak karena memang marketnya juga masih consolidate. Ya buat saya secara target sendiri saya juga masih ada ongoing position, stop loss already in break even. Target saya sendiri memang di zona ini karena merupakan supply yang fresh. Kemarin secara jelas saya sudah jelaskan ke teman-teman lewat YouTube, lewat live streaming kemarin. So ya hari ini udah tinggal refresh aja teman-teman sekalian. Oke. So guys, that's gonna be the update. Tunggu saya ya di live session berikutnya. Kita bakal ngebedah tentang altcoins untuk lanjutannya ya, untuk abjad lanjutannya. Dan buat kalian yang pertama kali nonton, jika kalian merasa bahwa informasi di video ini membantu kalian, please help me with the subscribe button. Don't forget to hit the likes button. Let me know juga di kolom komen kalau kalian punya insight yang menarik atau punya diskusi yang menarik. Nanti akan saya coba untuk baca dan saya akan coba memberikan feedback di situ. Oke, so guys, thank you very much once again. Have a nice everyone. Have a nice day everyone and see you guys again very soon in the next video update. Cheers guys. God bless. Bye bye.